Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini calon pemimpin masa depan. Kami tidak ada yang tidak terbaik, semua pengen yang terbaik atau dengan predikat pujian. Baik, yang kami hormati pimpinan cabang PIP Group Pelabuhan Ratu Bapak Eko beserta jajarannya, mohon izin tidak bisa disebutkan satu persatu. Anak-anakku yang Bapak cintai, demi salah satu keinginan Bapak pengen lolos di nasional ya di Jakarta, mudah-mudahan ini jadi salah satu motivasi, ada doa untuk terjadinya terkabulnya suatu kegiatan pembelajaran di Jakarta. Baik, bersama Bapak Pak Harja SEGR insya Allah akan menyampaikan tentang bijak keuangan ya, mulai dari sekolah. Ya, ingat judulnya bijak keuangan mulai dari sekolah. Alhamdulillah di sini kami kalau sudah berbicara tentang bijak, Bapak rasa semuanya sekarang sudah bijak. Satu, kenapa? Karena di sini sudah melakukan TEPA, ya, Teaching Pastory Bank Mini SMK Jamiatul Aula. Berarti salah satu contoh yang sudah bukti yang sudah ada di SMK adalah TEPA. Bukan hanya sekedar materi teori, melainkan kalian sudah langsung face teaching, langsung action, langsung ke lapangan, langsung melakukan dan langsung sebagai Anda sebagai objek dan selaku pelaku, ya. Jadi ada kata bijak keuangan mulai dari sekolah, kalian sudah melaksanakannya bijak, yaitu dengan cara menabung. Satu hal, yang pertama dasarnya menabung. Kalau orang sudah mulai dasar menabung, yang tentu dalam hati kata, saya akan beli sesuatu, saya akan pengen ke sesuatu, ataupun saya pengen pergi ke luar negeri ataupun umroh, kan harus nabung dulu. Tidak serta-merta tidak punya uang kita langsung pergi ke luar negeri ataupun umroh ataupun beli barang mewah ataupun beli motor, kan harus punya uang dulu. Pak tidak punya uang pasti ada DP, down payment. DP itu artinya down payment, ya. Apa tuh pembayaran yang paling rendah, down payment. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian di sini sudah melaksanakan tentang apa yang dimaksud dengan bijak keuangan mulai dari sekolah. Oke, baik. Nanti ini Bapak terpotong-potong karena waktunya sudah mulai jadi nanti materi Bapak akan share di grup sekolah ya, insya Allah bersama Bapak Ibu Wadis tentunya ya. Kalau di kelas Bapak tentunya Bapak akan kasihkan ya, sebab Bapak pengen semuanya belajar. Bapak juga masih kekurangan. Bapak lulus grup penggerak, alhamdulillah masih kekurangan. Masuk lagi pengajar praktik masih kekurangan. Dan ketemu hari ini di FF Group ya, Bapak alhamdulillah diingatkan sama pimpinan cabang Pelabuhan Ratu Pak Eko, coba masuk, alhamdulillah masuk. Karena Bapak mau belajar. Baik, kita lanjut. Ini ada kata yang namanya dasar pengelolaan keuangan. Jangan kita pikir dasar pengelolaan itu gimana? Jadi uang 1.000, 2.000, 3.000, bukan 1.000, 2.000 disimpan, 1.000, 2.000 disimpan, bukan. Tetapi dasar pengelolaan keuangan itu salah satunya satu apa? Tadi menabung. Karena ini berbicara di sekolah, bukan konteksnya berbicara di luar. Beda lagi cerita. Kalau konteksnya belajar di sekolah, yang pertama menabung. Keinginan kita masuk ke sekolah pengen punya motor PC, handphone yang mewah. Betul kan? Betul. Kalau punya motor kan susah juga naik ojek, tapi kalau punya motor pagi-pagi susah jalan. Alhamdulillah nanti kalau kamu jadi anak yang baik setelah keluar dari SMA ataupun sekarang sudah, nanti kalau kamu memang kalian punya down payment ataupun istilahnya DPR standarnya dari FF, kalian boleh bisa mengajukan ke FF untuk mengambil motor. Melalui motornya itu ada Pak Elvan. Boleh ya, boleh. Itu cara pengelolaan keuangan. Dasar pengelolaan keuangan. Jadi Bapak harapkan semuanya harus bijak mengelola keuangan. Siap, lanjut ya Naya. Nah, di sini apa sih
Definisi uang. Apa sih definisi uang? Nah, yang pertama, apa nih? Ada impian. Kalau kemarin kita belajar di P5 tentang gapai impian dreams. Bukan mimpi, tapi impian. Impian itu ada yang 7. Kalau mimpi bunga tidur, ketemu sama ayah, itu bunga mimpi. Tapi kalau impian, salah satu yang ingin dicapai. Lanjut yang kedua, tujuan bekerja. Nah tadi kepala cabang FBF sudah mengatakan FBF selalu di hati kalian, ya kan? Nah ini sudah ada yang tujuan bekerja. Ya kalian punya pengen jadi apa? Manajer, pengen jadi pengusaha. Dilandasi dari dalam hati dulu, ya dalam hati punya tujuan, keinginan yang kuat. Insya Allah kalian bisa menjadi pemimpin seperti bapak yang di depan ini, Pak Eko ya. Beliau adalah dari nol dulu, nggak serta-merta langsung begini enggak. Beliau juga sama sekolah dulu. Nggak mungkin kalau nggak sekolah langsung berdiri di sini sebagai pemimpin cabang FBF-nya, nggak mungkin. Beliau udah sekolah dulu, sudah sekolah kuliah, langsung masuk ke FBF dan yakin tidak langsung menjadi begini, langsung di nol dulu, survei dulu kah, ataupun langsung di dalam kan, betul Bapak ya? Nah sekarang sudah menjadi seorang pemimpin FBF Grup Cabang Sukabumi 2 Pelabuhan Ratu. Insya Allah kita doakan kalian juga ya mudah-mudahan menjadi seperti Pak Eko di sini ya. Baik, lanjut. Di sini ada sumber kebahagiaan. Nah, aku teh pengen bahagia, gak mau gini terus ya, gak mau disakiti terus ya, harus bahagia. Tujuannya kan begitu. Kalau kita sudah bekerja, bahagia nggak? Bahagia. Kalau belum bekerja, rasanya kita ada yang kurang gitu ya. Walaupun kita ada uang, tapi kalau kita belum bekerja, kita belum bahagia. Nah, kelihatan Pak Eko di dalam di depan sama tim yang lain dari FBF Group kelihatannya senang, bahagia gitu ya, karena mereka sudah punya tujuan. Oke, lanjut. Ada lagi di sini apa? Ada kebutuhan jelas. Kalau kita sudah punya kerjaan, pasti ada. Kita menerima sesuatu dari perusahaan untuk mencukupi kebutuhan kan banyak ya. Ada kebutuhan primer, ada sekunder kebutuhan yang mendesak, ada kebutuhan yang tidak mendesak, ada kebutuhan yang khusus dibeli hari ini, ataupun ada kebutuhan yang bisa dinantikan. Ya, itu kebutuhan juga ya. Ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan primer. Oke. Kita lanjut. Di sini apa? Alat tukar. Apa alat tukar yang di kita? Betul sekali. Uang. Pak, boleh pakai emas? Boleh. Tapi harus sepakat. Tapi yang bisa kita jalani di sini adalah bisa menggunakan uang. Yang pertama, uang untuk apa? Sebagai apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ini namanya alat tukar. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, di sini ada salah satu contoh, ya, ada salah satu contoh yang di sini ibu ini rajin menabung, punya impian pengen berangkat umroh, ya. Dan ada satu lagi, ada bapak-bapak yang menjual, ya, kepemilikannya seperti tanah, tidak punya tujuan. Mereka dua-duanya tidak disalahkan, tapi yang mana yang bijak? Yang ibu ini apa yang bapak ini? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Anda semua. Gambaran di sini menunjukkan bahwa ibu ini adalah bijak dalam mengelola keuangan. Bapak ini bukan tidak bijak, tapi bapak ini satu, tidak memiliki tujuan impian ke depan. Kenapa? Dia memiliki salah satu kepemilikannya, tanah dia yang miliki satu-satunya dijual demi uang, dan dia tidak tahu uang itu untuk apa.
Ibu ini tahu uang ini saya ditabung pengen berangkat umroh. Dia ada tujuan. Ibu ini kita balik. Saya pengen motor PCX, pengen motor Vario. Disimpan di bapak ini dijual buat beli motor. Sedangkan si bapak tidak bisa motor. Ibu gimana? Sedangkan ibu ini bisa motor. Ngerti kira-kira begitu ya? Nah, ibu ini punya impian. Jadi Anda tekankan dari sekarang harus seperti kepala cabang FPF yang ada di Pelabuhan Ratu. Beliau memiliki impian, pengen apa? Usahanya pengen selalu di atas. Bagaimanapun caranya seorang pemimpin harus mengutamakan tentang perusahaan bersama teman-temannya. Disebut dengan leadership. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada judulnya tentang literasi keuangan, pengetahuan, keterampilan, dan terus nggak akan jauh-jauh. Yang namanya literasi keuangan itu nggak akan jauh-jauh. Ini saja sudah jelas. Ya, pengetahuan, keterampilan. Kalau kita nggak terampil, nggak nabung, diem, itu nggak bakal literasi keuangan nggak bakal terjadi. Jadi tetap harus dalam diri kita harus dibuat. Saya pengen lagi. Ya, makanya tekankan. Saya pengen ini, mimpi saya hanya ini. Kemarin di kalimat kita sudah bahas pengennya ini. Jadi jangan sekali-sekali kita tidak punya impian sia-sia. Ya, sia-sia. Pak, kita selalu doa sama Allah. Betul, tidak salah. Tapi kalau tidak punya tujuan, apa? Kita punya tujuan, ya Allah, saya pengen jadi manajer seperti Pak Eko. Terus belajar. Pagi jam 1 ada sekolah, pulang jam 3. Terus. Ya, melamar pihak-pihak diterima, kerja yang bagus sama seperti itu. Setelah 7 apa jam 6 sudah ada di kantor. Pulang telat tidak masalah. Cintai pekerjaan, pulang tekun jujur. Diangkat kalian tetap, langsung kalian dipromosikan menjadi seorang pemimpin. Ini contoh pemimpin yang bagus, yang rajin, yang disiplin waktu. Itu motivasi dasarnya itu ya. Paham nggak ya? Oke. Lanjut. Akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi jangan punya pemikiran dua. Saya ingin jadi seperti Pak Eko, pemimpin di cabang, tetapi saya melihat teman saya jualan cireng, sukses. Jadi jangan bikin dua, fokus. Salah satu tujuan saya pengen menjadi pemimpinan ini. Fokus. Pak Eko aja fokus. Kalau Pak Eko nggak fokus, nggak bakal grup seperti begini di depan kita, betul? Kalau Pak Eko nggak fokus, mungkin pengen jualan lain, pengen jualan cireng, pengen jualan cilok. Tapi Pak Eko fokus, pengen jadi pemimpin di salah satu perusahaan, berkembang. Ya sudah seperti di depan kalian. Orang yang sukses tidak sombong, senyum, tatapannya juga bisa melihat orang ini bisa diterima atau tidak. Bisa ya, luar biasa. Nanti makan siang gratis Pak, dengan saya. Baik. Kenapa? Bapak pengen tahu, karena kalian tahu, Pak, kenapa ya saya ditempatin di sini? Kenapa ya di sini? Karena salah satu orang kalau sudah masuk perusahaan dia tahu mana ini calonnya di sini, mana ini kerjanya di sini, dia udah tahu. Paham ya? Makanya kelihatan tadi kalau pemimpin ya, saya itu kelihatan wajah-wajah yang siap udah itu kelihatan. Ya nak ya? Kita lanjut. Itu mengenai tentang literasi keuangan. Baik. Ada yang disebut dengan perilaku keterampilan. Ini pengetahuannya ya. Apa nih? Iya, keputusan finansial. Dan ujung-ujungnya pasti finansial. Kita harus bisa memutuskan. Pokoknya saya fokus. Jangan sampai kita kesini. Jadi kita tidak fokus. Harus fokus. Hari ini saya belajar di sekolah. Jangan sampai nanti waktu keluar gitu ya, kayak kali dulu nggak boleh ya, harus dia di tempat belajar serius. Paham nggak ya? Oke, kita lanjut. Apa nih? Keputusan. Kalau pas anak-anak pengen beli
permen, nangis, pengen milku, pengen es krim, betul? Nah, pas di usia kita, kalian kan sama bapak sama-sama di SMA kan? Berarti bapak masih usia SMK, ya, masa-masa remaja. Satu pengen apa? Kedua, ketiga, yang tadi disebutkan ada nggak tadi? Pengen punya motor, ya? Coba kalau kita pengen melamar ke RPF, kamu punya motor enggak? Enggak Pak. Lalu bagaimana kerjanya? Kalau kamu bagian survei ataupun kamu bagian kolektor, masa jalan kaki? Salah satu disyaratkan harus memiliki motor dan SIM kan begitu ya mengenai tentang ini. Jadi di masa-masa usia remaja terus apa lagi? Membangun bisnis. Waktu di sekolah belajar nabung, habis ini nabung, ya bisnis sama teman, jualan apa aja, ya demi mencapai tujuan. Lanjut, setelah keluar dari SMK, mulailah dewasa. Apa? Satu, pengen kita di sini tanpa pakai koma saja jalan-jalannya ke umroh ya ke tanah suci biar dekat hidup kita. Mudah-mudahan jadi doa amin. Kedua, membeli rumah. Bapak juga sama, mohon doanya insya Allah tahun 2025 Bapak pengen punya rumah. Terima kasih. Lanjut, membeli. Ingat. Selama Bapak lihat bersama Pak Eko, selama Bapak kenal dia yang namanya Pak Eko, Bapak belum pernah lihat Pak Eko bawa mobil. Walaupun dia punya mobil di rumahnya, tetapi dia santai orangnya. Itulah ciri-ciri pemimpin yang sayang sama bawahannya. Tepuk tangan buat Pak Eko. Ya, makan siang gratis lagi. Ya, begitu. Jadi kita jangan sombong. Ini contohnya yang bagus. Bapak ngomong bukan Pak Nelson jangan Jakarta. Bapak belum kenal Pak Nelson secara begini. Bapak tahunya sama Pak Eko saja. Ya Bapak sebutin Pak Eko yang ada dengan kalian. Betul? Nah, kalau Bapak ngomong Pak Nelson, berarti Bapak bohong. Karena Bapak belum pernah face to face begini. Baru PAWA dunia maya. Ya, baru goib saja. Baru goib. Tapi dengan Pak Eko langsung ada di hadapan mata kita sendiri. Betul? Itulah Pak Eko. Sebagai pemimpin yang tidak sombong, santai, senyum, ya. Bapak kemana aja jalan-jalan pakai motor. Mana ada? Ayo Bapak naik Mercy, naik mobil. Jalan ke motor. Itu pemimpin yang sangat luar biasa ya. Ya, tambahan aja mungkin Pak Guru. Siap. Hidup ini memang harusnya simpel aja. Simpel aja, ya. Biasanya kalau misalkan orang yang rumit itu biasanya terlalu banyak keinginan yang luar biasa. Itu aja. Jadi kalau orang tua teman-teman diberikan rezeki yang cukup, kan doanya gitu aja sih Pak Guru, rezeki yang cukup dan halal. Gitu. Amin. Ya, jadi kalau misalkan kita dapat amanah dapat rezeki yang segitu, ya dinikmatin aja. Kalau misalkan nggak dikasih uang jajan, alhamdulillah masih bisa sekolah. Itu aja udah ya cukup. Nikmatin aja hidup ini teman-teman. Nggak perlu rumit-rumit lah. Ya jadi literasi keuangan juga ini mendidik teman-teman untuk bisa kelola keuangan. Ya, jadi kalau saya mau kasih jajan anak saya 100.000 sehari, emak saya bisa, gitu loh. Ya, tapi saya kasih cuma 5.000 perak aja. Ya, cuma 5.000 perak aja. Kalau Gojek udah ada saldonya, nggak perlu mikirin Gojek ya. Karena saya di Pelabuhan Ratu, istri dan anak saya di Sukabumi. Ya, cuma dititipin uang 5.000. Kalau mau hangout ya kan anak SMA ya, kalau mau hangout dengan teman-temannya boleh, karena udah zamannya ke kafe Pak susah, saya nggak peduli ya, jadi pengen hangout ke kafe katanya gitu, kafe-kafe kecil. Itu 5.000 itu dia sisihin, nah itu disebut literasi keuangan. 5.000 disisihin, 10.000, 20.000. Pas udah dapat 50.000 10 hari, ya saya sudah dengar, dia mau hangout dengan modal 50.000. Begitu, jadi nggak pernah begini ke saya ya. Jadi aturlah keuangan teman-teman di saat teman-teman di kondisi di saat ini. Ya tadi ada tahapan-tahapannya begitu.
Ya, supaya nanti teman-teman juga bisa melihat oh ternyata uang sekecil apapun kalau dikelola dengan baik mungkin bisa sesuatu hal yang kita inginkan itu aja sih Pak. Terima kasih, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat mereka dong. Ini motivasi yang luar biasa. Awas kalau kalian nggak sukses, Bapak doain semuanya sukses, amin. Ya, yang ngomong maaf, ampun Pak, bukan orang sembarangan, tapi sebagai pimpinan. Kalau pimpinan cabang EPF berarti Makan siang gratis lagi. Baik, kita lanjut. Siap, kita lanjut. Apa yang mendasari tentang apa? Setiap pengambilan kebijakan keuangan. Apa kebijakan yang diambil salah apa benar? Oke, di sini tidak ada salah dan sudah benar. Satu apa? Oke, kedua? Ketiga? Memahami manfaat dan resiko dan produk industri keuangan. Keempat? Baik. Banyak materi yang sangat disampaikan hari ini, tetapi kalian harus paham ya, kalau sudah mengenai tentang literasi keuangan, kalian harus bijak, harus bisa mengkonsep tentang mengenai keuangan. Kita lanjut. Oke, itu saja Bapak mungkin ya sampai di sini tentang ini ya. Kenapa harus mempelajari literasi keuangan? Yaitu tadi ada 4 poin. 1. Memilih produk. 2. Mampu. Oke. 3. Memahami. 4. Alhamdulillah. Salah satunya itu bijak mengelola tentang keuangan. Baik, itu saja sesi yang hari ini ya anak-anakku yang Bapak cintai hari ini. Setelah ini jangan kemana-mana, ada salah satu door prize dari pimpinan RPF buat kalian. Ya, itu dari pemateri dari Bapak hari ini. Insya Allah kita ketemu next ya di acara literasi keuangan berikutnya. Insya Allah kalau Bapak mudah-mudahan naik ke pusat ya ke Jakarta, pengen tahu ilmunya sampai di mana, hajar gitu ya. Karena semangat motivasi. Bapak punya impian pengen menjadi guru yang terkenal di nasional. Ya, kalau terkenal sudah di nasional, siapapun ada tempat gitu kan. Nah, saya tidak akan melupakan kalian. Ini biasa sekali gitu ya. Insya Allah siapapun pasti kenal Nabi Ahmad. Kenal Nabi Ahmad? Nabi Ahmad nggak ngajar di sini. Coba kalau Bapak sudah naik di nasional, Bapak terkenal, ya gitu. Itu apa itu? Ya kan? Selain Bapak ya, insya Allah Bapak terkenal, Bapak bisa naik di nasional. Oke, itu saja materi hari ini tentang mengenai literasi keuangan. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.